bus, bus, apapun itu. Yang kebayang apa sih? Apakah bis seperti di sana? Atau yang di belakang sana itu? Atau yang di samping sebelah sana? Nah, yang pasti bis selalu dikenal dengan yang namanya moda transportasi massal. Biasanya untuk di dalam kota, keluar kota, atau untuk saat ini ada yang namanya Transjakarta, yang hanya di dalam Jakarta saja. Nah, tapi pernah nggak melihat sebuah bis digunakan untuk kegiatan yang lain? Apa itu? Kita cek video berikut ini. Di belakang saya ada sebuah bis, bukan sebuah bis yang digunakan untuk bisnis yang lain. Apa itu? Mungkin saat ini perkembangan teknologi, kemudian persaingan usaha itu luar biasa. Makanya itu perusahaan ini menggunakan bis untuk mempromosikan produk-produknya. Mungkin bisa dilihat, ya. Kalau dilihat di situ, bis ini kita sebut sebagai blind bis mungkin ya, bukan blind van. Mungkin kalau semacam Grand Max ataupun Suzuki APV, mereka punya yang namanya blind van. Tapi kalau bis, ini kita sebut sebagai blind bis mungkin ya. Karena tidak ada kaca sama sekali, terus kemudian hanya ada ruangan kemudi. Seperti apa ruang kemudi nanti kita lihat. Terus kemudian di belakangnya, di dalamnya ada apa saja. Terus kemudian salah satu yang unik apa lagi? Mungkin bisa dilihat di sebelah sana, ya. Ada seorang yang sedang mengutak-ngutik, ada semacam genset. Fungsinya buat apa genset? Yang pasti kayaknya di dalam ada semacam elektronik ataupun yang lain yang membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk menyalakan fungsi-fungsi tersebut. Yuk kita cek lebih dalam lagi. Nah, tadi kita sudah ke sebelah kanan bis. Kita sekarang ada di bagian kiri bis. Penasaran dengan ruang kemudinya. Terus kemudian nanti kita coba masuk ke dalamnya ada apa aja. Tapi yang paling penasaran adalah kita ke ruang kemudi dulu. Yuk. Sederhana banget ya, nggak ada apa-apa. Bahkan terkesan kayak semacam malah seperti truk. Bisa dilihat di sini. Kemudinya sasisnya menggunakan Hino. Kalau tidak salah ini menggunakan Hino RK. Ya, RK-nya mungkin RK6. Para suhu-suhu dan master-master bis pasti lebih tahu mengenal ataupun mengenali bis. Terus kemudian tombol-tombol, panel-panel semuanya sama. Terus menyedihkan sekali di sini tidak ada AC. Berarti ini bis khusus untuk jalan malam atau kalaupun siang harus pakai kipas angin. Mungkin yang kipas-kipas. Kemudian panel-panel tidak ada yang istimewa. Kemudian ya itu aja, nggak ada yang istimewa ya. Tapi mungkin kita coba lihat yang belakang ya, karena ada pintu sebenarnya di sini, cuma kayaknya pintunya ditutup, jadi kita pakai akses yang dari samping. Kita lihat. Sebuah pengalaman baru di dalam sebuah bis, itulah yang saya rasakan ketika memasuki bis ini. Kenapa? Karena di dalamnya ternyata seperti di dalam kamar mandi. Ada wastafel, ada juga shower, dan ada juga toilet. Nah, yang paling menarik adalah ternyata toiletnya tersebut adalah elektronik. Dalam arti toilet tersebut sudah bisa buka dan tutup sendiri. Dan saya juga bisa mencoba bahwasanya yang namanya toilet itu live di dalam bis. Sebuah konsep yang luar biasa. Sama seperti yang di depan, ketika saya masuk ke ruangan yang di belakang, konsepnya sama, yaitu sebuah kamar mandi. Tapi
dengan merek yang berbeda, ya. Nah, kelebihannya adalah di ruangan yang belakang ini ada batapnya, ya. Jadi kalau seumpamanya selama ini batap ada di kamar mandi, ternyata bisa masuk ke dalam bis. Luar biasa sekali. Namun yang berbedanya adalah kalau yang di belakang ini sayangnya untuk wastafelnya tidak live. Jadi saya tidak bisa merasakan apa sih bedanya yang di depan sama yang di belakang. Tapi anyway sama aja kali ya. Keran ya tetap keran. Konsep yang luar biasa untuk di dalam bis ini. Oke, jadi ternyata yang namanya bis itu bisa digunakan untuk keperluan yang lain, ya. Jadi mungkin kalau selama ini perusahaan hanya mengiklankan mungkin di media sosial, kemudian di baliho, kemudian juga mungkin ada beberapa yang di bis umum seperti di kaca ataupun di tempat yang lain. Perusahaan ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Mereka membangun bis sendiri, kemudian mengisinya dengan produk-produknya sendiri. Kemudian produk tersebut tidak hanya demo, ya, tetapi live display, di mana mungkin customer ataupun pengunjung itu bisa mencoba langsung seperti tadi kita lihat, wastafelnya nyala, toiletnya juga nyala loh, ya. Mungkin kita harus cek lagi apakah kalau seumpamanya kita pengen pipis di situ diizinkan atau tidak. Karena kalau ada live berarti kita bisa pipis. Di dalamnya ada reservoir airnya, air kotor juga segala macam. Jangan-jangan di dalamnya ada pompa juga, ya, pompa untuk pembuangan. Oke, ya. Nah, mungkin itu saja sekilas dari kami tentang bis yang agak unik dan mungkin aneh ini. Jadi kalau teman-teman nanti di sini pengen lihat di mana sih bisnya, mungkin nanti kita akan lihat lagi, akan kita tanyakan lagi di mana kalau seumpamanya customer ataupun instansi yang lain ingin menyewa mungkin ataupun melihat mungkin bisa kontak langsung ke pihak perusahaannya. Sekian dari kami, ya, sekilas, ya. Terima kasih sudah menyesuaikan dan selalu bikin hidup Anda menjadi lebih hidup. Ciao.